3 tahun yang lalu, Baku Madarame merupakan anggota dari organisasi hitam yang bernama Kakero. Organisasi ini bergerak dalam permainan judi ilegal. Sejak awal berdiri, pimpinan Kakero selalu menuntut dan mengejar pihak yang kalah untuk segera membayar konsekuensi hukumannya tanpa melihat pangkat dan jabatan dari orang tersebut. Oleh karena itu, Kakero bisa merekrut banyak anggota, bahkan perannya dapat mempengaruhi pemerintahan yang sedang berkuasa. Kembali lagi dengan Baku malam itu, ia mempertaruhkan uang bahkan nyawanya sendiri untuk menggulingkan pemimpin organisasi. Selama menjadi anggota Kakero, Baku ingin mengubah sistem dalam organisasi ini dan membuat dunia menjadi damai. Menurutnya, dunia judi ilegal sudah merugikan banyak orang karena telah dipenuhi oleh kecurangan. Maka dari itu, Baku selalu berusaha membuka strategi kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang ini hingga ia diberi julukan pemakan kebohongan. Sayangnya pada malam itu Baku kekurangan strategi. Ia nggak bisa mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi sehingga ia mengalami kekalahan dan menerima hukumannya. Maka dari itu, Baku harus merelakan dirinya dikeluarkan dari keanggotaan Kakero dan diasingkan ke pulau terpencil. Meskipun begitu, termasuk hukuman yang beruntung karena ia tidak perlu menyerahkan nyawanya di hadapan pemimpin organisasi. Sejak saat itu, kehidupan Baku dimulai dari nol lagi. Ia tinggal di tepi pantai dan sering mendatangi lapak-lapak judi yang digelar oleh warga lokal. Seperti siang ini, ia datang ke tempat perjudian yang menggunakan dadu. Awalnya Baku hanya mengamati orang-orang di sana, sampai ia menemukan strategi yang dilakukan oleh bandar judi itu. Ia pun dengan santainya menantang orang itu dan menaikkan uang taruhannya. Dari yang biasanya hanya 1.000 sampai 2.000 yen, sekarang ia memasang 1 juta yen. Akan tetapi Baku tetaplah Baku. Meskipun kehidupannya yang udah jauh dari organisasi Kakero, ia tidak kehilangan kecerdasannya. Dalam waktu singkat, Baku bisa mengalahkan si bandar judi dan memenangkan 2 juta yen. Tidak hanya itu, Baku juga mengungkapkan rahasia perjudian dadu ini yang telah dicurangi oleh bandar judi dengan memasang magnet di bawah mejanya. Hal inilah yang membuatnya selalu menang, sedangkan pesertanya yang lain harus menelan kekalahan dan kerugian yang besar. Setelah mendengar penjelasan Baku, orang-orang pun marah dan langsung meminta ganti rugi kepada sang bandar judi itu. Malam ini, Baku bertemu dengan temannya di warung tenda pinggir jalan. Temannya itu memberi sebuah kabar jika organisasi Kakero yang ada di Tokyo sedang mengalami kepanikan. Ada seorang yang bernama Iki Sadakumi sedang mengobrak-abrik keanggotaan Kakero di sana. Rumornya dia ingin menjadi pemimpin organisasi karena selama ini ia hanya menantang orang-orang Kakero. Uniknya, orang ini tidak punya latar belakang dari organisasi manapun. Dia adalah seorang peneliti yang berhasil menemukan bahan bakar pengganti minyak. Ia juga peneliti yang independen, alias hanya menggunakan biaya pribadi dalam penelitiannya ini. Melalui kabar yang beredar, banyak orang menginginkan hasil penelitian ini, termasuk dari beberapa organisasi, pemerintah, bahkan luar negeri. Namun tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan penelitian itu karena lab Sadakuni tiba-tiba meledak kemudian ia menghilang. Dan Sadakuni baru muncul baru-baru ini dengan misinya menantang hampir semua anggota Kakero. Namun tidak ada yang tahu tujuan Sadakuni melakukan hal ini. Akhirnya setelah mendengar kabar itu, Baku pun bertekad untuk kembali ke Tokyo dan menggulingkan pemimpin organisasi. Meskipun sekarang ia bukan anggota Kakero, tapi Baku yakin ia bisa menemukan cara untuk mencapai tujuannya. Untuk lebih jelasnya, Sadakuni sebenarnya punya misi untuk menjaga kedamaian dunia. Meskipun hasil penelitiannya ingin dibeli oleh banyak orang, Sadakuni berniat memberikannya secara gratis supaya bisa digunakan oleh orang di seluruh dunia. Aksi heroik ini pun mengundang perhatian dari salah satu pihak. Ia mengirimkan hadiah untuk Sadakuni yang ternyata berisi bom. Ledakan ini akhirnya membuat semua teman Sadakuni meninggal sedangkan ia mengalami kebutaan. Oleh karena itu ia ingin menjadi pemimpin Kakero untuk balas dendam.
Rencana ini pun dimulai Sadakuni dengan menantang semua anggota Kakero. Dia bukanlah orang sembarangan. Meskipun matanya buta, dia sangat hebat dalam berjudi, terutama permainan kartu. Ia bisa mengalahkan siapapun seolah-olah dapat menebak isi kartu lawan. Malam ini Sadakuni menantang Odera. Awalnya ia hanya menantang bermain kartu, namun karena ia bisa mengalahkan Odera dengan mudah, ia pun dicurigai oleh pengawal Odera. Akan tetapi karena wasit permainan menilai jika pertandingan ini adil, maka Sadakuni tetap dinyatakan sebagai pemenang. Dan sebelum Sadakuni pergi, ia memberi pesan kepada Odera bahwa tantangan ini ia lakukan untuk balas dendamnya. Sementara itu, beberapa hari kemudian Baku pergi ke Tokyo. Di sini tanpa sengaja ia bertemu dengan Kaji, seorang pemuda yang merasa hidupnya selalu sial. Kebetulan siang itu ada orang yang mengejar Kaji dan Kaji hampir tidak bisa melarikan diri, dan untungnya di situ ada Baku yang langsung menyelamatkan Kaji dan mengusir orang itu. Akhirnya Kaji pun menceritakan bahwa selama ini ia terlilit hutang sebanyak 2,2 juta yen. Hal itu ia alami karena seseorang temannya meminjam namanya untuk berutang di pinjol. Maka dari itu sampai sekarang Kaji selalu dikejar-kejar oleh orang-orang tak dikenal yang menagih utang temannya. Setelah orang itu pergi, Baku memberi nasihat kepada Kaji bahwa situs pinjol ilegal tidak punya kewenangan untuk menagih utang. Bahkan secara hukum, Kaji tidak wajib membayar utangnya. Akhirnya untuk meningkatkan kepercayaan diri Kaji, Baku mengajak bocah itu. Ia ingin menunjukkan bahwa masih ada keberuntungan di dunia yang bisa ia dapatkan. Malamnya, Baku mengajak Kaji untuk pergi ke rumah judi ilegal milik sahabatnya, Ranko Kurama. Di sini ia ingin menunjukkan kepada Kaji tentang strategi pamukasnya untuk mengalahkan lawannya. Awalnya Baku memasang taruhan seperti biasa. Ia bahkan berhasil memenangkan permainan ini dalam 1 kali, bahkan 2 kali. Ia pun memberanikan diri untuk menaikkan uang taruhannya saat mulai permainan yang ketiga. Akan tetapi setelah permainan itu selesai, ternyata Baku justru mengalami kekalahan. Kaji yang tadinya mengagumi Baku sekarang merasa panik karena kerugian Baku menjadi sangat besar. Namun ternyata inilah cara Baku untuk melihat kecurangan yang dilakukan oleh bandar judi. Setelah beberapa kali permainan berjalan, dia mengalami kekalahan. Baku pun mengeluarkan strategi pamukasnya. Strategi inilah yang menjadi tanda bagi Kaji untuk memenangkan permainan ini. Dan taktik Baku ini memang berhasil. Mereka pun bisa memenangkan perjudian, bahkan mendapatkan hadiah hampir 5 juta yen. Sementara itu wasit permainan langsung memberi kode lewat CCTV untuk memberitahu bosnya jika strategi mereka telah berhasil dibaca oleh seseorang. Akan tetapi bukannya marah, Ranko Kurama yang melihat Baku telah kembali menjadi sangat senang. Ia pun langsung menemui Baku dan menghadangnya sebelum Baku pulang membawa uangnya. Ranko pun memberi tantangan kecil pada Baku untuk menebak orang yang baru saja keluar dari lift. Namun ternyata Baku bisa menebaknya dengan benar hanya karena ia mencium aroma parfum yang ada pada orang itu. Kemampuan Baku ini langsung membuat Ranko yakin jika sahabatnya masih cerdas seperti dahulu. Namun meskipun begitu, Ranko tetap mengkhawatirkan keselamatan Baku yang bisa saja mati di tangan Kakero. Kini saat dalam perjalanan pulang, Kaji tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia bertanya kepada Baku tentang rumah judi ilegal yang baru saja ia datangi. Ia juga bertanya tentang Kakero yang terlihat sangat mengerikan, namun juga membuatnya tertarik. Dan secara terang-terangan Kaji berkata bahwa ia ingin mengetahui kehidupan Baku yang selalu kelihatan tenang meskipun harus menghadapi keadaan yang mendesak. Akan tetapi Baku tidak ingin memberi penjelasan lengkap kepada Kaji. Ia juga tidak ingin menyeret Kaji masuk dalam kehidupannya karena ia tahu bahwa Kaji adalah orang baik dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Keesokan harinya Kaji bersenang-senang dan menikmati uang hasil taruhannya semalam. Ia memanfaatkan uang itu untuk berfoya-foya di hotel yang mewah lalu menggelar pesta untuk teman-temannya. Sementara itu setelah ia berhasil melakukan semua itu, Kaji tetap merasa hampa.
ternyata seluruh kemewahan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan kesenangan yang ia rasakan ketika bertanding di meja perjudian bersama Baku. Dan oleh karena itu, Kaji berniat untuk kembali lagi menemui Baku. Sementara itu, pada malam berikutnya giliran Sadakuni yang datang ke rumah judi Ranko. Akan tetapi kedatangannya kali ini bukan untuk bermain judi, melainkan untuk melawan Ranko sebagai anggota Kakero. Ranko yang langsung memahami maksud kedatangan Sadakuni segera meladeni orang itu dan memilih permainan kartu. Namun ternyata rumor yang selama ini beredar itu memang kenyataan. Sadakuni berhasil menenangkan seluruh permainan. Padahal Ranko bukanlah orang yang baru dalam dunia perjudian. Ranko seolah dibuat tak berdaya dan harus pasrah menerima kekalahan. Akhirnya Sadakuni pun pergi karena ia tahu Ranko tidak mungkin menang melawannya. Namun tiba-tiba Baku datang lalu menantangnya. Ia bahkan memberi tantangan kecil kepada Sadakuni untuk membuktikan bahwa orang itu benar-benar buta. Akan tetapi Sadakuni tidak ingin melawan Baku karena ia bukan anggota Kakero. Setelah itu ia pergi dari sana diikuti oleh asistennya. Sementara itu saat Ranko masih penasaran dengan kekalahannya barusan, tiba-tiba ia ditelepon oleh Baku dan mengajaknya bertemu. Baku berkata bahwa ada urusan mendesak yang perlu ia bicarakan dengan Ranko. Gak lama kemudian Ranko menemui Baku. Ternyata urusan penting yang dimaksud Baku adalah karena ia ingin meminta keanggotaan Kakero kepada Ranko supaya ia bisa melawan Sadakuni. Namun tentu saja Ranko menolak karena keanggotaan Kakero merupakan hal berharga di hidupnya. Akhirnya Ranko pun memberi saran supaya Baku bertemu dengan Taro, salah satu anggota Kakero yang sering mencari orang untuk bermain dengannya. Sayangnya sebelum Ranko memberi peringatan tentang berbahayanya Taro, Baku justru sudah pergi untuk menjalankan rencana selanjutnya. Secara kebetulan Baku malah bertemu dengan Kaji yang ternyata memang ingin bicara padanya. Namun tak butuh waktu lama Baku pun menerima Kaji sebagai asistennya karena ia sadar bahwa ia sekarang membutuhkan Kaji. Ternyata niat Baku untuk mengajak Kaji adalah memanfaatkannya sebagai umpan bagi Taro. Setelah melihat Kaji yang sendirian di taman, Taro pun menjalankan modusnya dan menawarkan hadiah tinggi buat siapapun yang memenangkan permainannya. Setelah itu Baku langsung datang dan menerima tawaran Taro. Ia pun mengajukan diri untuk mendampingi Kaji dalam permainan ini. Taro adalah anggota Kakero yang psikopat. Ia menyukai kekerasan dan selalu menawarkan hadiah besar untuk orang yang menang melawannya. Padahal ia tahu betul bahwa permainannya itu tidak akan bisa dimenangkan oleh siapapun. Gak lama kemudian Baku dan Kaji tiba di markas Taro. Ia pun segera menjelaskan aturan permainan dan memberitahu hadiahnya sebesar 10 juta yen. Akan tetapi Baku tidak tertarik dengan uang itu. Ia justru mengajukan taruhan lain, yaitu ingin merebut keanggotaan Kakero yang dimiliki oleh Taro. Meskipun awalnya ragu, namun Taro yakin jika tidak ada satu orang pun yang bisa memenangkan permainannya, sehingga ia menyetujui usulnya Baku. Bahkan ia masih memberikan uang 10 juta yen itu jika mereka berhasil keluar sebagai pemenangnya. Aturan permainan ini cukup mudah. Kaji dan Baku harus bisa mengalahkan semua anak buah Taro dan mengambil kunci sebagai tanda bahwa mereka telah memenangkan duelnya. Taro memberi waktu selama 2 jam dalam permainan ini. Mereka harus bisa menaklukkan semua tantangan itu agar bisa keluar hidup-hidup. Kaji pun langsung panik setelah menyadari betapa berbahayanya permainan ini. Namun lagi-lagi Baku berhasil memenangkannya dan ia yakin bisa jadi pemenang. Sebenarnya Baku mengetahui bahwa Taro bukanlah orang yang fair. Maka dari itu ia memasang penyadap suara secara diam-diam supaya bisa mengetahui perintah Taro kepada anak buahnya. Oleh sebab itu Baku selalu bisa mengantisipasi bahkan melakukan serangan balik kepada anak buah Taro. Strategi Baku ini cukup berhasil. Ia dan Kaji berhasil mengumpulkan semua kunci dalam waktu kurang dari 2 jam. Hal ini pun membuat Taro sangat marah sehingga ia mengeluarkan senjata pamungkasnya yang ia panggil dengan Rodem. Rodem adalah hasil percobaan genetik manusia. Ia sengaja diciptakan untuk mendapatkan hasil sebagai manusia terkuat.
Saat mode terkuatnya diaktifkan, ia akan memiliki kecenderungan membunuh namun tidak bisa membedakan antara lawan dan kawannya. Akan tetapi Rodem hanya bisa bertahan selama 15 menit. Selebihnya ia akan tidur seharian karena otaknya yang mengecil akibat permainan ini. Dan setelah Rodem dikeluarkan, Baku dan Kaji harus segera bersembunyi karena Rodem adalah makhluk yang sangat kuat dan lincah. Untuknya, Baku dan Kaji berhasil melarikan diri dan masuk dalam sebuah bangunan di hutan itu. Bertepatan dengan saat itu, Baku melihat cairan kimia yang bisa digunakan untuk mengalahkan Rodem. Awalnya, Baku memancing Rodem agar makhluk itu mengejarnya, sedangkan Kaji ia menunggu Rodem lengah lalu mengguyurkannya dengan cairan kimia. Akhirnya, Baku pun berhasil menaklukkan Rodem. Wasit pun menyatakan kemenangan Baku dan Kaji. Meskipun Taro gak terima dengan kekalahannya, mau gak mau ia harus menjalani konsekuensinya dengan memberi uang sekaligus keanggotaan Kakeronya kepada Kaji. Sebelumnya Kaji bingung karena tiba-tiba bergabung dalam Kakero, namun ternyata ini merupakan salah satu rencana Baku. Sayangnya Baku terluka saat melawan Rodem. Ia pun harus dilawat oleh Ranko sampai ia merasa sembuh. Namun tiba-tiba Baku justru mengajukan permintaan aneh, yaitu meminta izin pada Ronku untuk mengajak temannya tinggal di sana. Akhirnya karena Ronku memang jatuh hati pada Baku, ia pun mengizinkannya. Ternyata teman yang dimaksud Baku adalah Rodem. Jika mode terkuatnya tidak diaktifkan, maka Rodem akan terlihat seperti manusia biasa. Ia mengaku tidak bisa mengenali dirinya sendiri saat menjadi Rodem. Bahkan ia tidak tahu kalau dirinya bisa membunuh manusia. Setelah itu Baku menjelaskan masa lalu Rodem dan kekejaman yang dilakukan Taro padanya. Dan oleh karena itu hari ini Baku akan membebaskan Rodem, lalu memanggilnya Marco. Malamnya Baku membawa Marco ke rumah Ronku. Kebetulan Kaji juga ada di sana karena ia ingin bertemu Baku dan berniat untuk membantunya. Kaji melakukan hal itu karena ia tahu kehidupan Baku sangat berat dan tidak mudah. Akhirnya setelah Baku menerima gaji, ia pun mengenalkan Rodem yang sekarang telah berubah menjadi manusia normal bernama Marco. Gak butuh waktu lama mereka pun bergabung dengan Ronku kemudian membangun pertemanan yang baru. Sementara itu di tempat lain, orang-orang penting Kakero berkumpul untuk menentukan lawan Sadakuni. Tetua Kakero pun menuju Kaji, anggota baru mereka, karena ia tahu Kaji akan didampingi oleh Baku. Meskipun awalnya mendapat protes dari para petinggi lain, namun keputusan itu tidak berubah. Permainan ini pun akan diselenggarakan di pusat Kakero dan disaksikan langsung oleh pemimpin organisasi. Beberapa hari kemudian permainan antara Baku melawan Sadakuni pun digelar. Mereka sama-sama tiba di markas pusat dan disaksikan oleh banyak anggota Kakero. Permainan ini ternyata mengundang perhatian banyak orang, sehingga mereka berani memasang taruhan dengan nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemenang dalam permainan ini berhak mendapat hadiah 3 kali lipat dari para investor sebesar 6 miliar yen atau sekitar 650 miliar rupiah. Sedangkan pihak yang kalah akan mendapatkan hukuman yang berat, termasuk asisten mereka. Setelah itu mereka memainkan permainan Hangman Ultimate, sebuah permainan kartu mematikan yang menjadi keahlian Sadakuni. Permainan pun akhirnya dimulai. Awalnya Baku mengalami kekalahan demi kekalahan hingga ia menyadari bahwa sebentar lagi ia akan digantung sebagai konsekuensi kekalahannya. Bahkan orang-orang yang mendukung Baku pun heran karena tidak biasanya Baku kalah seperti ini. Namun lama-lama Baku berhasil menemukan ritme cara bermainnya. Ia mulai mempermainkan Sadakuni hingga membuat orang itu emosi. Meskipun pada ronde ketiga ini skor Baku masih kalah, tetapi ia sudah bisa melihat kelemahan lawannya. Akhirnya pada ronde keempat, Baku berhasil mengalahkan Sadakuni. Kekalahan ini pun juga terjadi pada ronde berikutnya, sehingga membuat Sadakuni merasa semakin kesal. Dan oleh karena itu, Baku meminta ronde selanjutnya sebagai ronde terakhirnya. Siapapun yang mendapat kartu kematian, maka ia langsung kalah saat itu juga. Setelah itu permainan pun dimulai. Namun di sini Baku melakukan satu strategi licik yang tidak diketahui oleh Sadakuni yang buta.
Dan ternyata taktik ini berhasil membuat Sadakuni mengalami kekalahan. Sementara itu, Baku yang memenangkan permainan ini menjelaskan bahwa selama ini Sadakuni berbuat curang. Meskipun ia buta, namun ia telah memasang sebuah alat di punggungnya yang berhubung dengan CCTV. Benda inilah yang bisa membuat Sadakuni bisa melihat kartu lawannya, sehingga ia dapat memenangkan semua jenis permainan kartu. Dan untuk menerima kekalahan ini, Sadakuni pun harus menjalani hukumannya. Akan tetapi sebelum ia dihukum, Sadakuni menanyakan tujuan Baku yang ingin menjadi pemimpin organisasi. Baku pun menjawab bahwa ia ingin menciptakan perdamaian di dunia. Setelah mendengar itu, Sadakuni pun menerima kekalahannya dengan lapang dada karena ia tahu Baku juga memiliki misi yang sama dengannya. Akhirnya beberapa hari kemudian, Baku yang telah memenangkan permainan pun berhak melawan pemimpin organisasi. Ia ingin menepati janjinya untuk mengalahkan pemimpin itu, lalu mengubah Kakero menjadi organisasi yang lebih baik. Dan filmnya pun selesai.